Ya, menjelang dilaksanakannya Kongres PDI, ada saja ini kemudian informasi ataupun juga isu-isu yang beredar yang masih ada kaitannya dengan nama Jokowi. Lalu benarkah akan ada cawe-cawe Jokowi jelang Kongres PDI ini, pemirsa? Itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah ada Mas Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Mas Andi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan juga sehat Mas Andi. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini ada Mas Seno Bagaskoro, juru bicara dari PDIP. Mas Seno, apa kabar? Selamat malam. Kabar baik-baik saya. Oke, baik. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita ada Mas Tri Andika, pengamat politik dari Universitas Bakri. Saya mau ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, ini jelang Kongres PDI ada-ada saja nih Mas informasinya. Termasuk katanya Pak Jokowi masih ada cawe-cawe nih nanti jelang Kongres PDI. Bagaimana PDI melihat ataupun merespon hal ini, Mas Seno? Ya, kami rasa kan ini bukan berita atau info atau rumor baru ya kaitan dengan partai politik dan dinamikanya di negeri ini. Artinya pada saat suatu partai atau aktor-aktor politik di satu partai politik mengambil resiko untuk kemudian menjadi kritis bicara kebenaran, itu kita sudah sadar betul di PDI Perjuangan bahwa pasti akan ada resiko-resiko konsekuensi yang kita hadapi. Dan bau-bau dari suatu suasana ingin mengawut-awut partai itu kan juga sudah cukup panjang. Kalau kita tarik ke beberapa bulan yang lalu, sejak September misalnya, ada upaya memanipulasi 5 orang kader kami oleh oknum pengacara dari partai politik lain. Yang kemudian meminta kader-kader ini untuk menggugat SK DPP ke PT UN. Dan setelah kami konfirmasi ternyata kader yang diomong kader kami ini ternyata sama sekali tidak tahu menahu isinya itu tanda tangan untuk apa. Itu kami sudah laporkan ke pihak penegak hukum terkait dengan kasus itu. Lalu tak lama setelah itu misalnya ada pemasangan spanduk-spanduk di Jakarta di jalan-jalan protokol yang nuansa dan bunyinya sama dengan narasi provokasi yang beredar di spanduk yang dipasang baru-baru ini di Bogor. Lalu di medsos betapa banyak kita melihat setiap hari membanjiri akun-akun tentang bagaimana narasi tenggelamkan banteng, kalahkan banteng, dan tumbangkan banteng itu terjadi selama 1 tahun belakangan. Lalu di momentum yang tidak jauh berselang, pada saat momentum politik penting mendekati pilkada, petinggi partai kami, pimpinan partai kami itu dilakukan panggilan demi panggilan hukum. Di kasus-kasus yang sudah sangat lama, tiba-tiba momentumnya mendekati pilkada dipanggil-panggil lagi. Nah, dalam konteks itu makanya hari ini kami semua siaga satu. Tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan akan ada berbagai macam provokasi, berbagai macam tantangan yang dikirimkan ke kami melalui berbagai. Dan buat kami ini adalah konsekuensi pada saat bicara kebenaran. Oleh karena itu kami siaga satu. Dan terkait dengan pemasangan spanduk yang beredar di Bogor belakangan hari ini, di Ring 2 Jakarta, kami sudah melakukan pelaporan hukum kepada aparat penegak hukum karena tidak baik untuk demokrasi cara-cara seperti ini. Hari ini PDI Perjuangan, besok bisa jadi partai lain, siapapun partainya, pada saat berlawanan kepentingan dengan pihak-pihak yang berambisi dan punya instrumen kekuasaan, maka apa yang terjadi pada PDI Perjuangan hari ini bisa menimpa siapa saja itu yang kami lawan dan kami suarakan. Mas Seno, kalau melihat levelnya sudah siaga 1, akankah ini kemudian naik menjadi waspada ketika dinamikanya, informasinya, isunya santer terdengar, tidak hanya apakah ini dilihat efek dari bicara kebenaran, tapi justru ini ada efek juga kah dari kemarin pemecatan terhadap Jokowi maupun juga anak dan juga menantunya, Mas Seno? Ya sangat mungkin ya, artinya kita tidak hidup di ruang hampa politik. Ada aksi reaksi yang terjadi di dalam dinamika politik kita, dan sangat mungkin di antara 27 kader yang baru saja menerima sanksi organisasi berupa pemecatan itu, kemudian melakukan langkah-langkah upaya perlawanan, langkah-langkah yang berusaha mengadu domba kami, berusaha memecah belah kami, berusaha mengawut-awut upaya konsolidasi internal kami. Itu sangat-sangat mungkin, tetapi tentu saja kami tidak mau mengambil suatu langkah reaktif tanpa suatu bukti. Dan itu kenapa kami menempuh jalur hukum. Kami ingin agar aparat penegak hukum bisa profesional dalam menjalankan tugasnya, bisa menjaga nama baik dan marwah penegakan hukum. Meskipun tentu saja berbagai pesimisme dilontarkan di publik. Tapi kami ingin agar kemudian siapapun yang berupaya untuk mengganggu internal konsolidasi partai, ini mendapatkan suatu pelajaran sejarah.
bahwa pada saat PDI Perjuangan itu ditekan, diintervensi, diganggu, maka yang terjadi adalah suatu arus balik kekuatan rakyat yang semakin menyatu dengan partai, yang kemudian menjadi suatu peristiwa penting pada saat Orde Baru dulu. Bagaimana PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang pernah mengalami peristiwa sejarah seperti Kuda Tuli, di mana itu kemudian menjadi arus balik perlawanan rakyat. Jadi jangan coba-coba dengan demokrasi, jangan coba-coba dengan kedaulatan partai manapun, dan hari ini PDI Perjuangan berjuang untuk melawan itu, Mbak. Jangan coba-coba dengan demokrasi, Mas Andi. Tapi kita pengen tahu sebenarnya saat ini kondisi kebatinan dari Pak Jokowi ini seperti apa sih merespon adanya pemecatan dari PDI begitu? Kalau kita lihat ya, apa reaksi di media massa, media elektronik, biasa-biasa aja, happy-happy saja buat beliau. Ya. Kalau saya sayangkan ya kenapa baru kemarin gitu loh, dikeluar surat pemecatan itu. Coba dilakukannya itu, ya katakanlah sebelum pilkada, ketika beliau masih menjawab. Kita bisa melihat reaksinya seperti apa gitu. Kalau dengan adanya pemecatan itu setelah beliau menjabat, tidak terbukti kok bahwa dia itu gelisah atau apapun kok. Dia bilang ya biasa-biasa saja untuk itu. Kalau orang Jawa ya kita lihat aja nanti seperti apa kan gitu. Apakah beliau itu akan membentuk partai gitu kan atau bergabung dengan partai-partai besar. Yang jelas beliau itu apa yang dikatakan tadi saya tidak setuju dengan Mas Eno tadi itu bahwa itu ada. Mana poin yang tidak setuju? Tadi ada saya agak kurang sedikit terdengar tapi kalau saya tangkap itu ada apa ya ada pengaruhnya gitu. Ya, ada pengaruhnya. Saya rasa kemungkinan kalau ada pengaruhnya itu ya karena ada pendukung-pendukung beliau yang masih ada di PDIP, pendukung-pendukung setia beliau, yang mungkin kecewa, ya kecewa bahwasanya Pak Jokowi ini harus dikeluarkan ya dari PDIP, ya kita bisa melihatlah bagaimana peran Pak Jokowi ini dengan PDIP itu sendiri. PDIP ini hat-trick loh, 3 kali loh, ya 2014, 2019, 2024. Ya kan? Cukup confident memberikan sangat pengaruh kepada PDI. Kalau menurut saya untuk buat PDIP Pak Jokowi itu punya pengaruh, jangan dinafikan itu gitu loh, ya kan? Biar bagaimanapun itu pengaruh juga cukup besar, kita harus hormati itu juga gitu loh. Tapi saya sangat menyayangkan adanya spanduk-spanduk itu, ya. Apakah ini ingin mengadu domba gitu loh, ya? Itu tidak fairness dan tidak sehat untuk demokrasi kita gitu. Ya kalau saya yakin bahwa pendukung-pendukung Jokowi itu ya tetap istiqomah lah. Ya, tetap juga mendukung beliau. Apakah beliau ini nanti akan mendirikan partai atau bergabung partai, ya kita tunggu saja. Nah itu juga yang menjadi pertanyaan soalnya Mas Andi. Kira-kira apa sih yang tengah disiapkan oleh Pak Jokowi? Apakah ingin membentuk partai perseorangan seperti yang sempat disampaikan? Atau akan bergabung dengan partai yang lain? Karena kayaknya partai-partai yang lain ini sudah membuka diri. Tapi Pak Jokowi yang belum menentukan pilihan. Gimana Mas Andi? Ya, ini kan ada 2 kemungkinan gitu ya. Kalau dia kan masih menghitung nih, ya untung ruginya kalau mendirikan partai sendiri atau bergabung dengan partai besar. Ya pastikan juga mungkin ada partai-partai besar itu yang berharap, ada juga yang relaktan kan. Ada resistensi juga di situ ya. Tapi yang jelas kalau dia mendirikan partai sendiri, apa nih untungnya gitu kan. Yang jelas kalau dengan nama beliau ya pasti kan ada yang magnetnya besar. Ya. Akan diuji nanti pada saat 2029. Permasalahan kalau 2029 itu bisa masuk, wah itu luar biasa pencapaiannya. Artinya dia membuktikan loh, bahwa Pak Jokowi itu bisa, ya kan, membawa sebuah partai itu masuk ke parlemen dengan perjuangan. Kecenderungannya ke yang mana nih Mas Andi? Kalau tadi kata Mas Andi Pak Jokowi happy-happy saja lah, tidak gelisah, biasa-biasa saja. Tapi nanti dijawabnya ya Mas Andi ya. Usai jeda pemirsa kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya, bayang-bayang Jokowi jelang Kongres PDI. Betulkah demikian pemirsa? Kita akan melanjutkan perbincangan kita. Sudah hadir bersama kita malam hari ini juga ada Mas Tri Andika, pengamat politik dari Universitas Bakri. Mas Andika sehat? Selamat malam Mbak Ken, sehat. Sehat ya, karena dari tadi ditunggu-tunggu untuk menengahi semua yang sedang terjadi di Mas ya. Biarkan dulu berseteru. Betul, karena tadi Mas Eno sudah mengungkapkan bagaimana kemudian menyikapi adanya isu-isu lah jelang Kongres PDI. Termasuk juga Mas Andi tadi Pak Jokowi cukup confident dan sebenarnya happy-happy saja, tidak gelisah, biasa saja dengan surat pemecatan yang ada. Tapi kalau Mas Andika sendiri melihat arahnya Pak Jokowi ini sebenarnya kemana sih? Ya, kalau saya melihat sebenarnya pemecatan ini tidak memiliki makna politik apapun bagi Pak Jokowi. Ya, karena kita tahu bahwa Pak Jokowi sejauh ini belum memiliki agenda politik ke depan.
ya. Beda dulu dengan Pak SBY ya yang keluar dari kabinet Bu Megawati mendirikan partai karena memiliki agenda untuk menjadi capres saat itu ya. Tetapi kan kalau kita lihat hari ini agenda politik Pak Jokowi belum ada yang benar-benar jelas mau maju lagi sebagai apa gitu ya. Dan satu-satunya yang bisa kita baca adalah bagaimana memproteksi dan mempromosikan keluarga Pak Jokowi yang saat ini masih ada dalam arena politik ya, Mas Gibran, Kaesang, Mas Bobi ya. Tetapi kalau kita lihat ya pemecatan ini ya saya melihatnya lebih kepada strategi PDIP untuk menghindari ancaman cawe-cawe dari Pak Jokowi ya yang sering Bu Mega sampaikan. Dan peluang itu pasti ada gitu ya. Peluang itu pasti ada sehingga bagi PDIP demi mengamankan ya kekondusifan internal partainya menjelang Kongres nanti, langkah ini harus diambil. Langkah ini harus diambil. Coba kita konfirmasi kepada juru bicara PDIP langsung ya. Mas Seno, betulkah demikian? Inikah cara yang terbaik yang harus diambil PDI untuk meredam atau menghindari kemungkinan cawe-cawe yang mungkin bisa dilakukan Pak Jokowi? Karena menurut Mas Andi tadi sepertinya masih ada pendukung Jokowi juga di dalam internal partai PDIP sendiri. Ya sebenarnya kan secara sosiologis itu pisah hubungan antara Pak Jokowi dan PDI Perjuangan itu kan sudah cukup lama sejak Pilpres. Dan itu yang memulai kan Pak Jokowi juga terlebih dahulu dengan melakukan langkah-langkah politik yang berseberangan dengan langkah politik partai. Maka secara sosiologis sebenarnya itu sudah clear dari lama. Ada pembedaan, ada pembelahan di sana yang terjadi. Dan kemudian dilanjutkan dengan pencalonan Mas Gibran yang tidak melalui PDI Perjuangan. Lalu Mas Bobi pada saat pilkada di Sumatera Utara itu juga tidak melalui PDI Perjuangan. Dan kemudian Pak Jokowi mengendorse puluhan calon yang itu kemudian berbeda sikap politik dengan PDI Perjuangan. Nah, di partai politik manapun, organisasi manapun, saya rasa kan ada aturan main. Pada saat seseorang mengurus KTA pertama kali, itu kan sudah dipahami bagaimana aturan main di satu partai politik. Apalagi Pak Jokowi ini kan lama itu, kemudian majunya itu dengan kekuatan politik PDI Perjuangan. Pernah 10 tahun di Solo sebagai wali kota, kemudian hampir 5 tahun di Jakarta, lalu 10 tahun sebagai presiden. Harusnya kan sangat paham apa yang menjadi aturan dari PDI Perjuangan. Ini kan suatu cerminan sikap karakter sebetulnya, bagaimana memahami suatu peraturan. Tetapi kan itu tidak diindahkan. Langkah politiknya diambil sendiri, kemudian sudah cukup lama KTA juga tidak dikembalikan, tidak ada inisiatif atau gestur yang menunjukkan itu, sehingga tentu diperlukan suatu langkah yang sifatnya legal formal dari partai untuk memberikan sanksi organisasi, dan itu bentuknya adalah pemecatan. Jadi buat saya ini prosedur yang memang harus kami jalankan, harus kami lalui. Kalau kita sebagai partai kita dilatih untuk taat pada peraturan, pada hukum, termasuk kemudian aturan main di dalam partai yang kami hormati. Itu yang kami lakukan sebagai landasan untuk melakukan pemecatan kepada Pak Jokowi dan keluarga. Nah, maka saya rasa ya itu tidak lepas dari soal itu, tidak ada urusannya dengan yang lain-lain. Nah, apakah kemudian itu memancing reaksi yang kemudian melakukan langkah-langkah untuk memecah belah partai? Nah, ini yang sedang kita dalami sekarang. Nama-nama yang menjadi aktor intelektual, tokoh-tokoh yang kira-kira menggerakkan upaya pecah belah dan narasi adu domba di PDI Perjuangan itu siapa, ini yang sedang kita telusuri. Dan kita percaya kok pada proses hukum, kita laporkan ke kepolisian. Kita berharap masih ada teman-teman aparat yang punya jiwa merah putih untuk kemudian mengusut tuntas. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, tetapi apakah kemudian ini ada kaitannya dengan pemecatan itu? Nah, saya nggak ngerti. Ini yang nanti kemudian waktu yang bisa menjawab. Itu Mbak, terima kasih. Oke, tapi Mas Seno, ini kan kalau kita lihat ya fakta politiknya sepertinya memang Pak Jokowi masih cukup sakti nih karena di beberapa daerah yang di-endorse Pak Jokowi juga memenangi hasil pilkada. Ini nggak menimbang kemarin kerugiannya memecat Pak Jokowi kah dari PDI? Ya partai itu kan berjuang tidak hanya soal menang kalah elektoral. Buat kami itu sangat berkaitan dengan bagaimana seluruh kekuatan kekuasaan itu bisa digunakan dalam saat pemilu. Toh hari ini bahkan Presiden Prabowo melakukan suatu evaluasi terhadap pemilu kemarin. Yang rasa-rasanya kok untuk demi kemenangan elektoral saja kok biaya yang harus dikeluarkan cukup tinggi, sangat tinggi bahkan. Tidak hanya dalam konteks APBN, tetapi dalam konteks masing-masing aktor untuk menggerakkan potensi kemenangan itu perlu suatu sumber daya yang tidak terbatas. Dan itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa ada kemudian peran-peran
negara di dalam negara di situ yang terjadi. Sehingga kalau Pak Prabowo saja melakukan suatu evaluasi menyeluruh, apalagi kami sebagai peserta yang melihat kemarin pilkada kemarin memang tidak ideal sama sekali. Pemilu kemarin tidak ideal sama sekali. Dan buat kami ini menjadi suatu catatan. Nah, apakah itu sepenuhnya adalah faktor Pak Jokowi? Saya rasa publik bisa melihat bahwa faktornya macam-macam kok di dalam pemilu pilkada kemarin itu. Apakah semuanya adalah kekuatan yang sesuai dengan koridor konstitusi atau tidak? Publik juga hari ini sangat kritis. Itu, Pak. Baik. Mas Andi, gimana nih merespon apa yang sudah dijelaskan dengan begitu detail oleh Mas Seno, termasuk latar belakang pemecatan, tadi katanya melanggar kode etik, kemudian ada kontribusi juga dari Pak Jokowi yang kemudian menyebabkan pisah hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati khususnya. Ini kalau kita mesti melihat, pasti ada sesuatu. Timbul pemecatan itu pasti ada sesuatu gitu. Kalau lihat tipe orang Jawa itu kan tidak pernah mengungkapkan secara frontal. Itu gitu yang kita pengen tahu justru dari Pak Jokowi. Ya kita kan ini memang bukan ya orang dalam, tapi kita bisa melihat dari gestur tubuh itu ada ketidaknyamanan. Ya, berapa bulan ini dengan situasi yang ada di partai tempat dia bernaung. Siapa yang tidak nyaman lebih dulu nih Mas Andi? Ya ini kayak chicken and egg ini, siapa lebih dulu ini ya kan, masing-masing itu. Tapi yang kita bisa garis bawahi di sini adalah beliau itu sebetulnya adalah orang yang loyal. Bayangkan 10 tahun, kemudian tambah lagi 10 tahun lagi kan, wali kota ya kan 2 periode, terus ditambah dengan gubernur DKI, ya walaupun tidak selesai itu kan, ditambah 10 tahun di presiden. Artinya dia ini tetap konsisten dengan partainya kan. Dia tetap konsisten untuk membela partainya. Bayangin loh, hat-trick kan, 2014, 2019, kemudian 2024 ini. Ini tidak terlepas juga lah, karena dari sosok beliau sebagai presiden. Masyarakat akan melihat gitu loh. Ini presiden ini siapa? Presiden Jokowi. Jokowi ini partainya apa? Partainya PDIP. Ya kan? Itu tidak bisa ditafikan itu. Kalau misalnya dia dipecat, ya tapi kan kita nggak tahu nih, apa sih alasan dipecatnya. Tadi sudah dijelaskan, ya kan? Bahwasanya mengadar kode etik dan bla 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 bla. Yang saya sayangkan, kenapa baru sekarang? Coba katakanlah setahun sebelumnya atau awal Januari atau Februari waktu beliau masih sebagai presiden. Kita bisa lihat apa yang terjadi gitu loh. Ya kan? Ya jadi kita mesti fairness lah dalam hal ini gitu. Mas Seno, kenapa baru sekarang Mas? Itu pertanyaan Mas Andi yang saya sudah dengar 2 kali nih setidaknya ya dari sepanjang perjalanan diskusi kita. Kenapa baru sekarang kemudian PDI mengambil sikap memecat Pak Jokowi beserta juga dengan Gibran dan juga Bobi kalau betul latar belakangnya melanggar kode etik? Karena kata Mas Andi cukup loyal kok Pak Jokowi. Saya juga penasaran, memangnya kalau kita melakukan langkah pemecatan itu pada saat beliau masih menjabat, apa sih yang akan terjadi? Memangnya ancamannya berupa apa sih pada kami kalau beliau masih jadi presiden lalu dipecat? Apakah itu kemudian suatu bentuk indikasi bahwa beliau akan menggunakan kekuasaannya untuk membalas PDI Perjuangan kalau memang beliau kita lakukan sanksi pemecatannya pada saat beliau jadi presiden? Padahal kan yang melanggar ADRT juga beliau sendiri dan keluarga. Padahal yang melakukan suatu langkah-langkah yang kami anggap itu berseberangan dengan partai kan juga beliau sendiri. Bukan kami loh yang meninggalkan Pak Jokowi dan keluarga. Dalam konteks 5 tahun di Jakarta, 10 tahun di Solo dan sebagai presiden, malah kan beliau menggunakan kekuatan dan peta politik PDI Perjuangan untuk bisa sampai ke dalam posisi tersebut. Dan untuk itu saya rasa pada saat sikap politik kita berseberangan, tentunya masyarakat bisa melihat siapa yang mencoba untuk membakar rumahnya, siapa yang mencoba untuk melakukan langkah-langkah yang mengkhianati dari suatu barisan perjuangan yang pernah ia gunakan manfaatnya secara elektoral. Masyarakat bisa melihat dengan baik. Kami sebagai partai tentu memerlukan suatu momentum evaluasi atas tahun politik kemarin. Pilpres berlalu. Kami mungkin masih banyak yang melihat, oh mungkin karena anaknya Pak Jokowi maju sebagai wapres, lalu kemudian beliau all out di sana. Orang bisa melakukan evaluasi. Lalu pilkada, kok pilkada diteruskan ini? Mulai dari keluarganya ada mantunya maju, kemudian sahabat dekatnya di Jawa Tengah maju, lalu bahkan sampai adiknya ajudan beliau juga maju sebagai kepala daerah. Jadi bahkan orang sampai melihat di medsos itu
ini kok seperti just tip jadinya ini di kalangan anak-anak muda ini, semua yang banyak sekali calon yang kemudian di-endorse. Loh, itu kan orang bisa melihat. Lalu kami hari ini, apakah salah kalau kemudian melakukan suatu evaluasi? Dan yang dipecatkan bukan hanya Pak Jokowi dan keluarga. Ada 27 kader, termasuk beliau bertiga, yang kami lakukan sanksi berupa pemecatan. Sehingga buat satu aturan partai itu biasa saja. Itu sesuatu yang partai manapun juga akan melakukan kok. Oke, baik. Nggak ada urusannya dengan jabatan beliau. Kalau misalnya kami takut bahwa akan ada reaksi balik atau apa, nggak mungkin kami melakukan kritik secara terbuka sejak Pilpres. Itu kan kami sudah jelas, kami suarakan kalau memang salah ya kita bilang salah. Dan saya rasa dengan situasi itu kesadaran awalnya adalah kami sadar pada saat kami mengatakan kebenaran, maka pastinya akan ada risiko, ada konsekuensi politik dan lain sebagainya yang mungkin saja akan menyerang menimpa kami. Tapi kami lakukan itu dengan suatu kesadaran penuh, suatu langkah yang saya rasa secara legal formal partai manapun juga akan melakukan hal yang sama kalau merasa rumahnya akan dibakar. Itu, Mbak. Oke, baik. Mas Andi, emang ancamannya seperti sampai sejauh apa sih kok sepertinya Pak Jokowi confident sekali gitu loh. Akan melakukan penyerangan apa memang terhadap PDI? Nah ini PDIP ini agak baper ini, saya lihatnya ini. Nggak ada lah seperti itu gitu loh. Ya kan? Apa yang dilakukan, ini kan negarawan. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia 2 kali dan dia punya sikap negarawan untuk itu. Tidak akanlah dia bakar itu rumahnya seperti itu. Tidak. Ya, apa yang dilakukan ini dia akan terima kok. Saya bilang katakan, dia terima apa yang pemecatan itu, nggak ada masalah buat dia. Yang jelas itu nanti ada pembuktian. Ya. Ada pembuktian dari beliau, apakah beliau mendirikan partai politik, ataukah beliau bergabung dengan partai besar, itu ada pembuktian itu nanti. Ya sekarang ini ya cooling down dulu lah. Ya kan? Seperti itu. Oke, Mas Andika gimana nih? Siapa yang punya pengaruh lebih kuat terhadap siapa? Dan possibility-nya memang sampai sejauh apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang Jokowi? Jadi keputusan PDIP tidak kekurangan alasan untuk memecat Pak Jokowi, ya. Karena memang tadi disampaikan oleh Mas Seno sendiri, secara fakta politiknya sudah berseberangan sejak Pilpres 2024 kemarin. Tetapi kan saya pikir pertimbangan PDIP untuk melakukan keputusan pemecatan ini kan memiliki sejumlah faktor-faktor politik ya, pertimbangan-pertimbangan politik. Kalau itu dilakukan ketika Pilpres kemarin, ya tentu barangkali ini akan memberikan insentif lebih bagi Pak Jokowi dan akan mengurangi elektoral PDIP, bisa jadi seperti itu ya, karena Pak Jokowi bisa memainkan peran sebagai korban dari pemecatan yang dilakukan oleh PDIP. Tetapi faktanya langkah itu tidak diambil oleh PDIP, ditunda hingga hari ini. Nah, kenapa PDIP, ini saya membaca dari perspektif analisis politik ya, kenapa PDIP baru mengambil keputusan pada hari ini? Ya karena memang bargaining politik Pak Jokowi pada hari ini tidak sekuat ketika menjabat sebagai presiden. Sekarang Pak Jokowi berada pada posisi politik yang saya pikir sangat lemah gitu ya. Karena pertama tidak memiliki partai politik ya. Yang kedua juga tidak memiliki official jabatan politik. Dan yang ketiga, pendukung Pak Jokowi ini kan sifatnya juga masih terpencar-pencar ya. Nah, sehingga PDIP melihat ini momen terbaik ya untuk melakukan pemecatan bagi Pak Jokowi. Di sisi lain, barangkali pesan yang ingin disampaikan oleh PDIP dari pemecatan Pak Jokowi ini adalah untuk memberikan pesan kepada partai penguasa hari ini, Partai Gerindra, bahwa Gerindra bisa memiliki opsi ya untuk meninggalkan Pak Jokowi, tapi bisa mengambil atau merangkul PDIP untuk masuk ke pemerintahan ya. Karena PDIP sendiri pasti membaca ya, ke depannya ada potensi konflik atau potensi persaingan lah ya. Potensi persaingan politik antara Prabowo Subianto dengan Mas Gibran. Sehingga hal ini dengan keputusan seperti ini, PDIP ingin memberikan pesan kepada Gerindra bahwa Pak Jokowi bisa menjadi ancaman ya bagi Pak Prabowo itu sendiri. Dan ketika Pak Jokowi dipersepsikan sebagai ancaman, maka PDIP bisa hadir untuk menggantikan posisi Pak Jokowi dalam lingkaran kekuasaan Pak Prabowo. Nah tapi kalau melihat kondisi kekuatan politiknya Pak Jokowi sekarang, Mas Andika tadi bilang tidak cukup kuat sebenarnya ya. Nah, tapi kenapa kemudian Pak Jokowi juga sempat melontarkan partai perseorangan saja yang kemudian menjadi opsi? Kenapa tidak kunjung dibangun begitu ya Mas Andika? Tapi ditahan dulu. Dijawabnya nanti sesaat lagi pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda.
Menarik ini ketika kita mencoba membaca bayang-bayang Jokowi jelang Kongres PDI. Mas Andika tadi mungkin bisa melanjutkan pertanyaan menggantung mengenai agenda politik Pak Jokowi. Betulkah masih dalam mode cooling down atau sebenarnya di balik cooling down ini sudah menyiapkan sejumlah rencana besar di baliknya? Karena sepertinya Pak Jokowi cukup dalam perjalanan ini cukup banyak sering memberikan kejutan begitu dari langkah-langkah. Pak Jokowi ini kan politisi yang sennya ke kiri beloknya ke kanan kadang-kadang gitu ya. Jadi memang karakteristik pertempuran politik Pak Jokowi ini bukan di depan layar ya, tapi di belakang layar. Dan memang itu tadi seperti Mas Andi sampaikan, hanya Pak Jokowi yang tahu ya strategi-strategi yang beliau siapkan. Tetapi saya melihat secara analisis ada dua kebutuhan Pak Jokowi hari ini, dua kebutuhan politiknya. Pertama adalah bagaimana Pak Jokowi agar tetap relevan dengan situasi politik pada hari ini. Relevan dalam artian bagaimana dia bisa diskusi bersama satu meja dengan ketua-ketua umum parpol yang lain, dengan Pak Prabowo, Pak Surya Paloh, Bu Megawati, Pak Bahlil dan lain sebagainya. Dan cara itu tidak lain harus memiliki partai politik, ya. Dan menurut saya termasuk yang berpandangan untuk memiliki partai politik bagi seorang Jokowi tidak harus membuat parpol baru, karena ini kosnya luar biasa, waktunya luar biasa. Pak Prabowo butuh 16 tahun untuk membesarkan Partai Gerindra. Sementara kebutuhan Pak Jokowi untuk melakukan proteksi politik pada Mas Kaisang, Gibran, Bobi itu hari ini. Ya. Dan satu-satunya partai yang sudah dimiliki Pak Jokowi, quote unquote, adalah Partai PSI. Kenapa Pak Jokowi tidak membesarkan PSI sekalian? Ya, menggunakan tangan Mas Kaisang sebagai ketua umumnya dan Pak Jokowi hadir di situ. Karena kalau Pak Jokowi, ya, tadi saya menganalisis masuk ke PAN, Golkar, atau Gerindra, Pak Jokowi tidak akan menjadi pemegang saham utama di situ. Akan menjadi pemegang saham kesekian yang posisinya tidak bisa disetarakan dengan ketua-ketua umum parpol yang lain. Oke, kalau yang paling mungkin PSI berarti mengenai dugaan cawe-cawe jelang Kongres PDI ini gimana Mas Andika? Jauh seperti atau gimana? Ya, saya membayangkan sebagai seorang Pak Jokowi hari ini, maka saya akan membuat strategi beberapa objektif, tujuan politik. Tujuan optimalnya barangkali saya menjadi ketua umum partai PDIP, Jokowi menjadi ketua umum parpol PDIP. Kalau itu tidak tercapai, mungkin Pak Jokowi akan turun kepada objektif yang kedua, yaitu... Tapi ada opsi itu? Ya bisa jadi, sangat mungkin. Ya, Pak Jokowi ini kan pintar sekali dalam menyusun strategi politiknya. Orang-orang Pak Jokowi masih ada di PDIP dan bisa saja duduk ya di kursi PDIP. Atau yang ketiga, meskipun tidak mendapatkan posisi di jabatan struktural, setidaknya PDIP ya kondisinya tidak harmonis sekali. Dan ini pasti juga memberikan insentif politik bagi partai politik yang didukung oleh Pak Jokowi. Seperti itu. Mas Andi gimana? Masuk ke kemungkinan loh itu. Mungkin Pak Jokowi untuk masuk mengambil alih dalam tanda kutip PDI ini katanya lewat mengganti sekjen partainya dulu begitu Mas Andi? Wah itu bukan tipe Jokowi. Oke. Ya, Jokowi ini ya kesatria lah, dihadapi. Tadi kan sudah dijelaskan, dia kan akan dihadapi, ya kan. Tapi beginilah, kita nggak masuk ke dapurnya partai politik PDIP. Kalau dikatakan bahwasanya di dalamnya itu adalah loyalis Jokowi masih ada, itu pasti ada, itu tidak bisa dinafikan. Tapi kalau Jokowi akan mengarah ke sana untuk mengambil partai, saya rasa tidak. Saya bisa katakan itu, ya kan. Apa yang dikatakan dari Pak Tri tadi, Bapak Andika, bahwasanya itu ada PSI, ya kan? Kenapa mesti bentuk partai baru? Ya ini masih dalam penggodokan beliau kan. Beliau kan belum bisa memastikan itu, karena juga banyak partai-partai besar ya, Golkar, ya PAN, ya bahkan Gerindra sendiri juga kalau beliau mau masuk Gerindra, welcome semuanya. Artinya apa? Dia punya magnet masih tinggi. Jangan dilupa ya, masyarakat ya menilai Pak Jokowi itu sampai 75% kesukaannya. Lebih dari itu. Itu satu kekuatan yang besar. Ya. Apakah dalam waktu dekat beliau akan tergerus? Tidak juga kalau dia bisa bermain ya dengan manuver-manuver politiknya yang cantik. Itu akan tetap diperhitungkan di level-level elit politik. Kalau masalah duduk sambil bareng itu, kita coba lihatlah. Beliau sudah selesai di Solo, banyak yang datang kan. Mau calon kepala daerah, menteri, ya. Banyak datang. Kenapa? Mereka belajar gitu loh. Belajar bagaimana mengatur negara ini dengan ala Jokowi misalnya. Ya kan? Bagaimana mencintai negeri ini dengan ala Prabowo dan ala Jokowi misalnya. Ya kan? Mereka akan belajar. Artinya apa? Jokowi ini masih punya magnet. Ya kan? Pak Prabowo pun sebagai Presiden Republik Indonesia punya magnet besar. Ini dua kutub ini kalau digabung. Indonesia ini 2045 itu
sebelum 2045 kita sudah Tapi sejahtera. paling tidak Mas Andi sampai hari ini meyakini bahwa dengan magnet dan kekuatan yang dimiliki Pak Jokowi tidaklah untuk mengambil alih PDI? Tidak, saya rasa. Karena begini, biar bagaimanapun juga PDIP, dia tahulah kan dia sudah dipecat dari PDIP. Apapun yang terjadi di dalam PDIP itu sendiri itu biarlah PDIP dan kader-kadernya yang mengetahui itu. Saya melihatnya agak begini Mbak ya. Ini kan Pak Jokowi dan PDIP ini kan pernah satu rumah, pernah satu dapur. Tentu kalau pernah satu dapur pasti tahu belakang-belakangnya gitu ya. Dan kita tahu bahwa salah satu ya kepentingan utama Pak Jokowi setelah beliau tidak menjabat adalah political security, keamanan politik, tidak diganggu secara hukum, tidak diganggu secara politik. Ya, Pak Harto 32 tahun menjabat tetap bisa diganggu ya secara hukum. Dan saya pikir kekhawatiran ini juga muncul ya pada siapapun presidennya yang sudah tidak menjabat, termasuk Pak Jokowi. Sehingga political security ini harus ya dipastikan bisa dimanage secara baik. Ya, salah satunya adalah agar mantan yang pernah menjadi satu dapur ini ya tetap bisa berkomunikasi dan tidak menjadi ancaman yang membesar ya. Baik itu Pak Jokowi sendiri maupun PDIP itu sendiri ya. Pak Jokowi dalam tanda kutip pasti pegang kartunya PDIP. PDIP dalam tanda kutip pasti pegang kartunya Pak Jokowi ya. Bagaimana dua pihak yang pernah dalam satu dapur ini tidak saling mengganggu ya. Dan inilah yang menjadi kepentingan dari masing-masing pihak. Pak Jokowi punya kepentingan itu, PDIP punya kepentingan itu. Saya tambahin deh. Sedikit Mas Andi ya. Nanti giliran Mas Seno yang bicara. Baik Mas Seno dulu. Mas Seno ini gimana nih? Kita bicara soal ancaman, mungkinkah juga PDI sudah menyiapkan langkah mitigasi, membaca atau mempersiapkan diri atas begitu banyak kemungkinan yang bisa dilakukan oleh seorang Jokowi? Ya, yang pasti konsolidasi kita lakukan terus. Hari ini kita menerima banyak sekali video dari pengurus partai di akar rumput, simpatisan, teman-teman yang bersipati pada PDI Perjuangan untuk siap menjaga kedaulatan partai. Ini di berbagai daerah video-video itu ramai dibuat. Bukan apa, tapi saya menyayangkan juga kalau kemudian seakan-akan ini kan Pak Jokowi ini playing victim gitu loh. Seakan-akan jadi korban gitu, PDI Perjuangan ini yang semena-mena tiba-tiba memecat dan seterusnya. Padahal kan tentu saja kita tidak senaif itulah untuk melihat bagaimana dinamikanya, bahwa beliau melakukan apa saja beliau sudah tahu, masyarakat sudah tahu, sejak pilpres lalu pilkada dan seterusnya. Ini berbeda sekali dengan apa yang menjadi garis dan sikap PDI Perjuangan. Sehingga tentu pemecatan itu bukan tanpa alasan, pemecatan itu bukan tanpa dasar, pemecatan itu bukan karena kami baper. Tapi memang karena ada alasan yang mendasari itu, dan saya rasa tidak perlu dibangun suatu logika yang memainkan playing victim. Tapi memang ini adalah satu konsekuensi saat seseorang melakukan sesuatu ya harus menghadapi tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut. Nah, oleh karena itu tentu kami mempersiapkan terus langkah-langkah konsolidasi. Kita semuanya berstatus siaga satu, kita berwaspada terhadap apa yang terjadi, dan kami ingin mengamankan Polres agar tidak perlu cawe-cawe oleh pihak eksternal yang sudah bukan lagi keluarga besar PDI Perjuangan. Siapapun orangnya, kami akan menjaga kedaulatan partai. Jadi itu yang kami lakukan, sambil tentu saja mekanisme hukum kami lakukan, kami laporkan spanduk-spanduk provokatif yang tersebar di Bogor, di Jakarta, di ring-ring penting di berbagai kota ini kita laporkan. Karena buat kami sudah sesuai dengan asas hukum, sudah taat prosedur, dan saya rasa itu tidak akan pengecut pemasangan provokasi spanduk itu. Itu, Mbak. Artinya bisa dipastikan bahwa sampai detik ini kondisi di dalam partai atau PDI Perjuangan sendiri ini solid, tidak terbelah, begitu ya Mas Seno? Solid. Ya, kita lihat sendiri dari apa yang menjadi simbol ya pada saat sanksi pemecatan 27 kader pasca pilkada dan pilpres. Yang mengumumkan adalah Ketua Bidang Kehormatan Pak Komarudin Watubun, dibersamai oleh seluruh ketua DPD partai dari setiap daerah. Ada Pak Said Abdullah di sana, ada Pak Bambang Pacul, ada Pak Oli Dondo Kambe. Maka semua orang di PDI Perjuangan solid untuk bicara tentang apa itu menegakkan kedaulatan partai. Kita semua menjaga Kongres. Konsolidasi terus dilakukan menjelang Kongres PDI, termasuk kita juga akan nantikan bagaimana agenda dan juga langkah dari seorang Jokowi. Terima kasih Mas Seno Bagatskoro, terima kasih Mas Andi Aswan, Mas Teh Andika sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sukses selalu semuanya.